tunda dulu pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung di 513838. Kembali ke topik kita lagi. Berarti di sini alasan kenaikan BBM ini mengatakan bahwa adanya kenaikan harga minyak dunia. Tapi sebenarnya alasan yang paling utama di sini adanya kenaikan BBM karena beban bunga utang pemerintah semakin berat, termasuk beban bunga obligasi bank-bank tersebut. Betul seperti itu Pak Sas? Bunga obligasi rekap itu bukan meningkat, itu sudah dialokasikan. Tapi kita kan harus realistis. Bunga obligasi rekap itu kan untuk membantu memberikan subsidi kepada bank-bank yang tempo hari mau bangkrut semua. Iya. Sekarang banknya udah sehat, udah bagi-bagi untung, udah bagi-bagi dividen. Betul. Masa rakyat yang bayar pajak, yang tiap hari makan Kentucky, makan uka-uka bento, bayar pajak 10%, mereka bayar PBB, bayar STNK, yang dikumpulkan dari Sabang Merauke termasuk para pengusaha-pengusaha yang patuh bayar pajak, itu dipakai untuk mensubsidi direktur-direktur bank yang gajinya udah ratusan juta. Iya kan? Mohon maaf nih, saya tidak punya rasa iri hati dengan misalnya direksi BNI, direksi Bank Mandiri atau direksi BCA yang saya tahu gajinya ratusan juta. Tapi kita itu ada toleransi lah, ada solidaritas sosial dalam suasana keprihatinan begini. Orang makan berapa sih? Iya kan? Sehari paling 3 kali. Apalagi kalau yang sudah direksi atau manajer-manajer udah banyak kena kolesterol, pasti makannya lebih hati-hati, minum gulanya juga lebih sedikit, begitulah. Seperti sudah bergabung, kita bisa terima dulu. Silakan. Halo, selamat sore. Sore. Silakan, dari Bapak siapa? Dari Pak Anto. Pak Anto, di mana Pak Anto? Di Pasar. Silakan. Iya. Ya, saya menyampaikan kalau bisa BBM itu bisa dinaikkan, tapi para koruptor yang ada itu secepatnya diselesaikan dari yang kecil, dari RT, kelurahan, dinas-dinas. Itu depan rumah saya itu orang satu mobilnya 10, masih pakai mobil dinas. Mobil dinas dirusakkan, mobilnya dia maneman. Nah itu lebih baik para koruptor itu dihabisin, tak usah BBM naik. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Anto yang ada di Kendal Sari Malang. Silakan. Cocok kan? Cocok sekali. Suara rakyat cocok kan dengan apa yang saya Betul. sampaikan. Jadi lebih baik tahun 2012 Bapak SBY selaku Panglima terdepan pemberantasan korupsi tanggal 1 April mengumumkan bahwa pemerintah melakukan revolusi hukum. Ya toh? Hukum harus tajam ke atas dan tanggal 1 April Bapak Presiden SBY perintah kepada KPK dan Kejaksaan Agung jangan hanya menangkap teri-teri saja. Ingat, saya sudah perintah sejak bulan April 2010 tangkap big-bisnya. Kalau KPK nggak sanggup, suruh mundur saja yang jadi ketua KPK atau komisioner KPK. Gajinya saya sebulan kalau nggak keliru udah 75 juta kok. Gimana? Masih banyak yang lain yang lebih mampu untuk menjadi komisioner KPK tanpa takut-takut untuk menangkap koruptor yang besar-besar. Jangan seperti sekarang ada isu ribut-ribut Abraham Samad diganjel sama komisioner yang lain yang inisialnya BW lah atau BM lah ya. Sehingga terus dianggap KPK mau digembosin DPR lah. Sudah jelas. Kalau sekarang ada yang terkasus pidana, udah saya ungkap berkali-kali. Contohnya soal Gayus Tambunan. Gayus itu golongan 3A, pemeriksa. Udah divonis hukuman akumulasinya sebagai pemeriksa pajak. Vonisnya hampir 28 tahun. Sampai ke direkturnya Bambang Ismiarso juga sudah dipenjarakan. Itu yang eselon 2. Mereka itu hanya paraf-paraf saja. Lah yang teken kok malah dipromosikan jadi gubernur Bank Indonesia. Lah enak tenan ngono kuwi. Ya toh? Di sini hukum tidak fair. Presiden SBY itu sudah bagus tempo hari, besarnya saja Aulia Pohan dipenjarakan kok. Kalau sekarang gubernur BI, mantan gubernur BI yang terlibat kasus sensuri atau menteri keuangan yang diduga terlibat kasus sensuri, bailout sensuri, mereka itu bukan apa-apanya, mbok biarin dipanggil KPK, diperiksa KPK. Begitu aja kok repot katanya Gus Dur, kan gitulah. Iya kan? Jadi kalau dalam hal ini seperti tadi yang disampaikan oleh penelpon, memang kalau 1 April besok Pak SBY datang,
beliau itu ambil keputusan bijak, BBM ditunda naiknya. Harga-harga tidak perlu ikut naik semua. Dan dikerahkanlah aparat Departemen Perdagangan, Bulog untuk ngecek harga di pasar. 9 bahan pokok nggak perlu naik karena ongkos angkut tidak perlu naik. Nggak perlu repot untuk sibuk mengalokasikan subsidi kepada Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Jadi dengan demikian pendekatan yang lebih arif daripada seorang pemimpin yang mursyid itu adalah pemimpin yang mampu menangkap suara Tuhan yang tidak terdengar dan mampu membaca ya pesan suratan Tuhan yang tidak tertulis supaya apa? Lebih kondusif suasana kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya tidak ada pretensi untuk menyampaikan ini dengan maksud untuk kepingin diberi jabatan atau apa, enggak lah. Sekarang orang jadi pejabat publik itu harus mikir 2-3 kali, repot-repotnya malah dekat dengan penjara kok. Iya kan? Gubernur wali kota berapa yang sudah di penjara? Iya kan? Jadi kalau hal ini mau diperhatikan, pemerintah seyogianya ingat gitu ya. Cerita bahwa sekarang subsidi BBM dicabut itu adalah untuk menambah APBN, untuk bisa membangun infrastruktur. Mohon maaf lah, janganlah berbohong. Jangan. Kalau memang membangun infrastruktur, bangun aja. Wong APBN kita itu sekarang lebih dari 1.000 triliun. Zaman Pak Harto APBN nggak sampai 200 triliun, bisa bangun irigasi, bisa bangun bendungan. Bukan saya membuat dikotomi antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Tapi jangan pada saat Orde Reformasi miskin keteladanan dan membuat rakyat malah jadi repot nasi. Inilah yang kita ingin sampaikan bahwa kepada TNI pun kita mohon ya jangan sampai terpancing karena perintah atau komando dari pimpinan kemudian kebablasan nanti dibenturkan dengan mahasiswa atau aktivis. Jangan sampai. Karena TNI itu adalah tentara rakyat kalau di Indonesia. Kalau undang-undang sekarang itu harus mendapatkan izin dari DPR untuk menggerakkan TNI, seyogianya harus ada juga lah persetujuan dari DPR. Jangan sampai nanti hanya gara-gara seperti itu presiden dianggap melanggar konstitusi. Kan repot nanti malah presidennya nggak sampai 2014, kita pakai pilpres lagi belum sampai 2014, terlalu mahal biayanya. Gitu loh. Tapi kalau sampai hal ini tidak didengarkan oleh beliau, ya wallahu alam bisawab. Mungkin sudah suratan takdir alisabana bahwa kita rakyat semua mungkin 1 April mesti harus heboh-heboh hanya perkara BBM yang enggak seberapa. Yang kita khawatir jangan sampailah pemaksaan kenaikan harga BBM karena importir Pertamax-nya lah yang ingin ini naik, karena yang jadi importir Pertamax seperti tempo hari diungkap oleh saudara Effendi Simbolon di Metro TV juga hanya orang itu juga dan sudah melakukan hengki-pengki. Maaf tidak menuduh tapi patut diduga. Betul. Importir minyaknya juga demikian. Kalau sekarang pejabat publik yang berkompeten di bidang kebijakan BBM itu betul-betul mau mendengarkan suara rakyat yang itu notabene adalah suara Tuhan, saya kira tidak perlu ngotot bahwa 1 April harus BBM itu dinaikkan. Alangkah bijaknya kalau memang kondisinya demikian ditundalah sampai awal Januari 2013. Mungkin nanti ada mukjizat Tuhan yang lain sehingga dengan demikian kondisi akan lebih kondusif. Betul. Gitu. Saya terima